Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kembali saya hadir untuk bertanya jawab, untuk wawancara dalam rangka menyelesaikan tugas LK, dan bersama dengan saya sudah hadir. Beliau adalah Bapak Aris Pujianto SPD. Beliau selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kebetulan juga mengampu mapel matematika, jadi pas dengan kita semuanya Bapak Ibu. Selamat siang Pak Aris. Siang Bu Ing. Oh ya, beliau akrab sekali dengan dipanggil dengan Pak Aris. Ini sangat familiar sekali dan supel dengan kita semuanya. Jadi low profile. Pak Aris, maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sela-sela Pak Aris menyelesaikan tugas, saya akan bertanya jawab kaitannya dengan pendidikan. Mungkin nanti ini adalah permasalahan dari tidak hanya di dunia pendidikan, tapi terlebih khususnya adalah dengan kami, dengan para guru yang masih banyak mengemban tugas di luar. Pak Aris, kaitannya dengan kedisiplinan siswa, mungkin Pak Aris melihat, mengamati, kalau di saya sendiri justru mengalaminya nih Pak Aris. Jadi pada saat jam KBM itu mulai, ternyata kami mendapati beberapa kursi itu masih kosong. Jadi anak masih belum ada yang datang ke kelas, dan bahkan anak yang masih dalam perjalanan dari kantin. Itu menurut pandangan Pak Aris, kira-kira apa sih penyebabnya Pak Aris? Oh ya. Baik. Kalau untuk masalah kedisiplinan rasa didik dalam masuk dalam kelas, itu kalau di pandangan saya itu yang pertama, ini khususnya pas saat jam pertama, itu kebanyakan dari peserta didik itu satu karena berangkatnya itu mepet. Nah, jadi seharusnya pukul 6.55 sudah di kelas, ternyata anak itu sampai sekolah baru pukul 6.55. Jadi saat perjalanan dari gerbang menuju kelas itu masih ada jeda waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat istirahat kadang anak itu tidak melihat waktu. Jadi sudah diberi waktu bahwasannya untuk istirahat itu hanya 15 menit. Tapi kadang anak karena sudah kumpul dengan teman, itu saat makan, saat kumpul sama teman itu kadang lupa kalau waktunya sudah masuk. Jadi saat bel masuk bunyi, kadang anak baru mau siap-siap untuk membereskan makanannya. Jadi Pak Aris, betul sekali apa yang kami rasakan juga sama. Terus kemudian yang kedua Pak Aris, kaitannya dengan motivasi siswa itu juga sampai sekarang itu masih kurang. Apakah nanti menurut pandangan Pak Aris juga sama? Karena itu yang kami rasakan. Itu kami lihat dari pada saat kami masuk, sudah jam mulai pelajaran, itu nggak ada greget untuk menyiapkan buku-bukunya dan sebagainya, tapi mereka masih asik dengan permainan gadgetnya. Nah, itu kira-kira apa ya penyebabnya Pak Aris nih? Untuk motivasi belajar itu ya hampir sebagian besar kalau peserta didik ditanya untuk bagaimana motivasi belajarnya, kadang ya banyak yang penting itu berangkat sekolah. Jadi niat dari rumah itu penting berangkat, entah nanti di kelas itu ngapain kadang tidak dipikirkan. Karena pernah saya bertanya ke anak-anak saat pulang itu, apakah kalian pernah ditanya orang tuamu tadi belajar apa atau tadi di sekolah ada apa, itu kadang banyak yang menjawab tidak ada pertanyaan seperti itu dari orang tua. Jadi orang tua taunya anak berangkat ya sudah, entah sampai sekolah atau tidak, kadang itu tidak dipertanyakan. Nah, mungkin itu salah satunya menjadi penyebab motivasi siswa untuk belajar di sekolah itu agak kurang. Kemudian kedua mungkin dari pelajarannya juga bisa, mungkin kalau jika gurunya bisa menghandle pelajaran tersebut, bisa menumbuhkan motivasi belajarnya, saya rasa itu bisa lebih baik seperti itu. Oke, berarti
keseluruhan aspek ya Pak Aris ya. Jadi ada dari siswa sendiri, kemudian kurangnya perhatian dari orang tua sama kami sendiri ya, dari para guru sendiri. Ji. Berikutnya masih ada waktu Ji, Pak Aris Ji. Kaitannya dengan literasi sama numerasi. Jadi anak-anak kalau kita contohnya ini Ji Pak Aris, contohnya kalau kita beri persoalan atau masalah itu yang soalnya berbentuk cerita yang sangat panjang, itu anak belum membaca keseluruhan saja sudah malas, sudah mengeluh gitu. Nah itu kira-kira apa ya penyebabnya ini Pak Aris? Ya baik, terima kasih Bu. Ini untuk kebetulan di SMA Mataram ini kalau melihat dari hasil rapor pendidikan itu untuk literasi alhamdulillah baik ya, jadi pemahaman anak yang soalnya kebahasan tuh bagus, namun yang menjadi permasalahan itu untuk masalah numerasinya. Jadi untuk masalah memahami suatu objek tentang numerasi, contohnya diagram, membaca diagram atau membaca soal cerita yang intinya tentang matematika itu masih kesulitan. Ya seperti yang disampaikan Bu In tadi, jadi soal matematika bentuknya cerita, kadang anak itu tidak mau membaca. Jadi intinya oh ini soalnya masih sulit, kalau ada kata-kata sudah ada hitungan kemudian ditambah soalnya ceritanya banyak, anak sudah meninggalkan. Nah itu. Jadi alhamdulillah sedikit deh Pak Aris ya, untuk literasi saja itu sudah baik, hanya saja yang gabungan literasi sama numerasi itu yang perlu ditingkatkan. Masih lagi nih Pak Aris yang kami tanya-tanyakan itu berikutnya adalah kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Itu juga sangat pengaruhi tentang prestasi akademik, ini bisa ditinjau dari siswa sama gurunya juga. Untuk yang siswa itu kaitannya dengan pada saat kita berikan Google Form atau Quizzes itu ternyata terdapat, mohon maaf ini kecurangan sedikit dari siswa. Jadi siswa yang biasa mendapatkan nilai yang tinggi, sementara kenyataan di lapangan pada saat kita beri soal itu mereka biasa saja. Itu kemudian dari guru sendiri, mungkin saya termasuk di dalamnya, saya kurang bisa untuk menggunakan IT dengan baik. Itu penyebabnya kira-kira apa sih Pak Aris? Kalau sebenarnya teknologi itu kan bagus nih, makanya itu kan memudahkan dari pembelajaran. Tapi ya itu namanya perkembangan, kadang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau seperti yang disampaikan Pak In tadi, boleh dijelaskan mungkin di antara peserta didik kita itu kan ada yang memanfaatkan tapi dalam hal yang negatif, ya. Jadi tidak, anak dalam mengerjakan soal tidak objektif, tidak sesuai kemampuannya, namun memanfaatkan teknologi untuk mencari jawaban dari soal yang tadi. Kalau itu yang pertama mungkin dari peserta didiknya dulu. Jadi tinggal siswanya itu apakah dia mempunyai jiwa yang bertanggung jawab dan kejujuran. Jadi kalau dia memiliki karakter itu mungkin tidak akan melakukan hal yang seperti tadi, jadi mencari jawaban di menggunakan teknologi tadi. Kemudian kalau untuk pembelajaran sebenarnya kan lebih bagus menggunakan teknologi, contohnya kita bisa menggunakan PPT, itu satu pembelajaran sebagai media pembelajaran, jadi anak tidak bosan hanya mendengarkan paparan guru dewan tulis, tapi guru bisa memberikan video pembelajaran lewat PPT itu juga, jadi anak bisa lebih asik dan bisa lebih mengena untuk pembelajaran yang disampaikan. Jadi tergantung dari karakter siswa itu sendiri ya Pak ya. Kemudian untuk dari guru niatan juga nih, niatannya kita harap nanti saya sendiri terutama nanti minta bantuannya dan motivasinya dari Pak Aris, karena saya masih banyak belajar. Terakhir ini Pak Aris,
terakhir, ini lepas dari teknologi nggih, kaitannya dengan persoalan individu siswa. Jadi kadang masih ditemukan siswa itu kadangkala diam, termenung pada saat pembelajaran. Itu ternyata ada mungkin masalah dalam keluarga. Nah, itu kira-kira pada saat pembelajaran itu kira-kira kenapa nih Pak Aris? Kalau pengalaman saya ya, ini pembelajaran kadang ya itu anak saya dekati, kemudian saya tanya apakah ada masalah atau mungkin di rumah atau di sekolah. Jadi kadang itu tadi pertama karena dari rumah tidak ada perhatian dari orang tua, kemudian sampai sekolahan ternyata teman-temannya itu ada yang tidak fair, dalam artian anak itu berangkat atau tidak berangkat tuh seperti tidak ada temannya, kadang gitu. Nah itu yang mengakibatkan anak itu menyendiri. Jadi adik kelas yang menyendiri, kemudian hanya diam, kadang memperhatikan tapi sebenarnya kelihatannya memperhatikan, tetapi ternyata dia tidak di kelas pikirannya. Ya, sepertinya cukup Pak Aris. Terima kasih atas waktunya dan luar biasa sekali eksplorasi dari pengamatan dari Pak Aris, kemudian saran-saran, masukan yang diberikan kepada saya. Semoga saya bisa semakin lebih baik dalam menyikapi siswa nanti di lapangan, untuk siswa sendiri dan juga untuk saya pribadi. Pak Aris, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu tugas-tugas Pak Aris yang demikian banyak selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan saya mau pamit undur diri untuk mengakhiri wawancara ini. Demikian Bapak Ibu, wawancara saya dengan Bapak Aris Pujianto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ini di SMA Mataram Semarang. Saya Kristiana Esti mengakhiri, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris.